wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah lahir putri kami yang kedua atau anak kedua kami, yaitu Kaima Jaina Agira. Ibunya udah nggak percaya. Alhamdulillah telah lahir sehat di RSU Menteng, Bunda Menteng. Gitu ya. Di tempatnya Dokter Nando, dokter kece kita, dan juga staf dari RSU Menteng, dan dokter juga, dokter Melani juga. Nah, iya, ini dia penampakan yang sangat imut, lucu kayak bapaknya. Dan kemarin lahirnya tuh di tanggal 2 September 2022 jam 8.53 ya. Jam 8.53 gitu. Alhamdulillah lahir. Proses bersalinnya panjang dan tingginya, panjang dan beratnya mungkin Kak? Kalau proses bersalinnya lebih panjangnya tuh deh, karena memang yang kedua ini kita sesar, jadi kita nggak goyang aja. Jadi kayak apa namanya, memang kita menginginkan untuk sesar gitu. Jadi prosesnya nggak begitu lama sih. Kita dari tanggal 1 sudah masuk di RSU Menteng, Bunda Menteng, terus akhirnya jam 8 pagi itu kita udah siap-siap masuk ke ruang bersalin. Alhamdulillah istri saya yang jam 7 udah, iya maaf, jam 7 sudah masuk ke ruang bersalin, udah siap persiapan segala macam. Deg-degan, iya, bener istri saya deg-degan. Kalau saya deg-degannya kayak, wah ini bakalan mirip siapa nih? Ibunya sama bapaknya. Alhamdulillah lebih ke bapaknya. Kalau waktu itu kan kita butuh kayak 3 hari ya untuk ngasih tahu, karena memang butuh istirahat untuk dianya sendiri. Kalau sekarang dengan proses erak itu lebih cepat ya. Mungkin dokter yang bisa ngejelasin. Mungkin dokter. Kenapa bisa langsung Dokter, iya. Dokter Nando. Dokter Tracy yang bisa menjelaskan. Dokter kesayangan semua. Ya. Mungkin sekilas cerita ini kan persalinan kedua jadi prosesnya biasanya kata orang kan kalau proses yang pertama kali itu sakit ya, lebih sakit ya, tapi ternyata ini enggak ya, asli-asli aja ya. Malah hari kedua katanya mau main bahasa Indonesia. Mau keliling. Jadi karena syuting. Saya harus kerja. Bisa. Jadi intinya proses persalinannya lancar, kemudian prosesnya menggunakan teknologi RAS. Mungkin teman-teman semua udah tahu ya. Nanti mungkin sedikit dijelaskan sama Dokter Esi. Cuman kalau dari sisi kandungannya sebenarnya proses metode RAS dan metode sebelumnya sebenarnya sama saja. Jadi metode operasinya sama, lukanya sama. Cuma mungkin yang sedikit kita lebih tekankan kalau kita ingin metode RAS ya, maka itu persiapan selama kehamilannya harus bagus. Jadi mungkin dia setiap kontrol itu kalau kita ketemu dia harus makannya harus banyak. Jadi banyak daging, banyak ayam, banyak buah yang bergizi supaya pada saat persalinan itu hemoglobinnya bagus, kemudian juga kalau terlalu tinggi, jadi sebenarnya siap untuk dilakukan teknologi keras oleh dokter anestesi. Dengan anak kedua nih, bedanya mungkin yang sekarang malah lebih deg-degan, lebih agak deg-degan karena lebih tahu apa namanya, oh prosesnya bakal kayak gini gitu. Terus udah gitu tapi tadi itu yang lebih enaknya bisa langsung gerak, langsung duduk, dan menyusui itu kerasa banget. Kalau sebelumnya kan harus tiduran kiri kanan ya agak susah ya. Kalau sekarang bisa langsung duduk dan itu memudahkan banget gitu, jadi lebih nyaman. Kalau untuk nama dan artinya? Silahkan ibunya. Oh, salah. Salah. Namanya tuh Kaima Jaina Agira. Artinya Kaima tuh abadi, Jaina tuh anak yang ramah dan rendah hati selalu, Agira tuh anak diantara. Jadi anak diantara yang insya Allah ramah dan rendah hati selalu. Panjang tinggi, Berat badan. panjang berat badan, panjang dan berat. Panjang itu 46 cm. Aku salah. Beratnya itu 28,86. Kalau masih gelap. Kakaknya gimana nih? Suka melihat adenya, kayak gemes-gemes banget. Jadi sebenarnya ini yang menariknya adalah kalau dipegang di ibunya tuh selain apa namanya lahiran, kalau yang saya itu adalah lebih ke gimana menyesuaikan kakaknya, karena beberapa
Bunda RSU Menteng itu selalu nanya sama dokter, gimana sih Adil? Karena anak pertama anak kedua tuh beda gitu ya. Bahkan karena waktu itu saya masih ngeliatnya rasa cintanya tuh lebih ke kalian tuh kayak mungkin karena ibunya yang udah harus handle adiknya, jadi akhirnya aku lebih ke kaliannya gitu. Sampai akhirnya punya ketakutan gimana kayak bisa nggak ya jadi ayah yang adil gitu antara kalian sama Kak Ima. Kemudian kan yang namanya orang tua ya takut gitu kalau aku kan dulu kan kayak aku sama aku aja karena aku sebagai bagian itu dia kakak kamu gitu. Mungkin dari trauma kali ya dok ya gitu. Makanya aku harus belajar sama termelani itu sih. Cuman alhamdulillah kalian udah bisa nerima adiknya dari awal tuh dia udah diajarin, udah diikutin info langsung. Bentar lagi akan ada adik, bentar lagi kalian bakalan ngajarin adiknya ya, ajak main adiknya ya, kasih tahu nih ini mainan kakak, nanti kamu main ya. Dia diikutin, diikut sertakan supaya dia ngerasa juga oh aku dikasih tanggung jawab nih. Sampai sekarang kayak tadi aja pagi-pagi begitu adiknya begitu jemput adiknya ke ruang suster itu tuh dia udah langsung udah kayak oke, kita jemput, lari, dia udah happy. Kita belum boleh masuk, dia udah main masuk aja. Itu kenapa nangis? Kasihan, jangan nangis ya. Jangan cucuk ya, it's okay. Sampai mau dokter Nandu tuh, dokter Nandu juga kayak kata kamu gini, saya guyon dong. Guyon menurut saya. Iya, jadi alhamdulillah dia sudah tahu tanggung jawab sebagai kakak lah. Jadi Berbagi tugasnya mungkin seperti apa? kalau untuk dia mana ini Buat anak antara aku sama Kara sebenarnya lebih ke kayak tadi misalnya aku lagi nyusuin gitu, terus dia pengen sama aku ya sama Kara diajak minum susu kakaknya, diajak main, jadi biar dia udah mulai agak minta perhatian aku karena mungkin udah beberapa hari ini kan sama neneknya gitu, terus dia udah berbagi aja jadinya pas dia udah mulai mau ke aku ini dulu sebentar terus Kara ngambil ajak main gitu sih, lebih untuk perhatiannya aja sih sebenarnya. iya gitu. Jadi ada edukasi khusus yang calon kakak. Iya. Untung saya punya dokter yang canggih. Ya, dokter 3 anak jadi 2 ini curhat karena yang susah adalah yang buat saya adalah pelajaran yang ketika kita mau menjadi kalau untuk jadi orang tua pertama mungkin belajar orang tua itu udah pasti sih. Cuma untuk kita anak kedua, anak berikutnya gitu kan pasti belajar juga sama teman-teman kan yang salah satunya ya kita sama yang orang yang terdekat yang paling mengerti lah gitu. Itu sih hal seperti itu. Semalam udah ngerasain begadang-begadang gitu ceritanya tuh. Serunya ya merasa banget. Tapi alhamdulillah mungkin karena ini yang kedua dan proses terbaru ini dari relasi ini memudahkan Kia tuh akhirnya begitu udah bisa banyak gerak terus jadinya dia juga mompa udah lebih lancar juga. Jadi ada jam dimana kita tuh bisa tertidur puas dengan tenang karena sudah semuanya boleh nanti bantuan suster yang boleh nanti tolong dikasih susu yang kita mau tidur dulu. Jadi prosesnya paling kita tidurnya sampai jam 2 jam 3 ya. Habis itu dia agak terasa ya. Dia jam 7 dong, jam 9 udah bangun. Tahu ya? Gitu. Ya alhamdulillah udah lebih paham gitu kayak. Yang pertama kan deg-degan nih. Tapi yang kedua deg-degan cuma deg-degannya beda. Ini kan dapat cewek lagi nih kak. Ini gak sih kayak barang-barangnya dari kakaknya? Longsoran. Gitu, terus udah nyiapin kamarnya belum sih? Longsoran iya sebagian, nambah banget, nambah tetap ada. Jadi istri saya tuh kalau udah ini kayak warnanya udah nggak terlalu putih, Iya. harus putih. Jadi harus benar-benar baru. Bilang aja mau beli baru, gitu. Pakai ini belum putih terus tiba barang-barangnya karena kan memang kita juga punya punya ada beberapa keponakan juga. Ada barang dari Raisa juga. Terima kasih Mama Gigi. Ya, kita menjarah juga kebetulan. Kita menjarah ke Andara, ya. Dan supermarket Andara semuanya ada di situ. Terus akhirnya ada juga hadiah dari Indonesia, ada Nana juga, dari teman-teman kita juga ada. Jadi kayak ya alhamdulillah sih maksudnya longsoran juga ada, baru dari teman-teman kita juga ada dari keluarga. Karena ini ASI ya? Iya, masih ASI alhamdulillah. Harus ASI sampai kapan? Terus sih sampai seterusnya. Yang pertama aja kemarin
ke depannya mau nongolin cowok nyoba. Kalau nanya sama dia ntar jawabnya beda jawaban loh, bang mau yang jawab dia yang jawab. Ada dokternya enggak? Dari yang punya perut dulu kali ya. Jawab coba. Kalau aku sebenarnya kalau karena sekarang cewek bukan berarti kayak harus punya anak cowok, enggak, karena buat aku bahagia aja punya anak perempuan dua-duanya gitu. Cuman ya suami saya mungkin ada keinginan sendiri, udah ngomong sama dokter katanya kalau emang dapat cewek lagi maunya program cowok gimana. Kebetulan saya juga udah bilangin, jadi tolong. Aku bilang seperti ini, apapun gendernya nggak apa-apa, tapi jumlahnya tuh kalau 2 kan ninggalinnya tiba-tiba nanti begitu kita gede nggak ada yang bisa kita kekep di rumah ya. Jadi kalau 3 tuh ada 1 anak yang udah bisa stay di rumah aja dulu gitu, biarin kakak-kakak kamu yang anak buana. Jadi ya minimal 3 ya. Kalau bisa 4, kalau boleh 4 ya. Terbang lagi. Nah, makanya saya mau pergaulan mau dibantu dokter nanti karena memang ya buat aku yang namanya anak kan ya kayak orang zaman dulu aja banyak anak banyak rezeki. Itu saya percaya karena rezeki saya alhamdulillah sampai sekarang jadi cuma saya itu anak saya dari kalian Taiwan juga. Jadi ya mudah-mudahan jangan stop dulu ya sampai kamu stop. Oke. Dulu aja belum kering. Sekarang ada cuti kerja nggak? Cuti kerja alhamdulillah kemarin nggak ada, kemarin udah langsung cuti karena udah kontrak, jadi yang kontrak tetap kita jalanin. Yang maksudnya ongoing itu tuh memang aku batasin sampai maksimal tuh di tanggal 10 baru aku terima kerja lagi. Itu sih karena ya rezeki nggak mau di stop kan. Susu anak mahal ya nanti ya. Sekolah susu ibu itu mahal loh. Asupannya mahal. Nama anaknya tuh lucu ya, kayak agak kembar gitu sama yang pertama. Itu emang sengaja. Boleh di ibunya. Nggak sengaja sebenarnya, cuma mau pengen namanya dari K lagi biar seragam. Tapi ternyata dapatnya kayak mirip banget gitu, cuman ya udah. KJA. Bapaknya requestnya pengennya inisialnya sama, jadi ibunya PR-nya nyarinya inisialnya sama. Sempat ini nggak? Kalau Sebenarnya ada sih parenting, karena beda yang pertama sama yang kedua beda. Jadi masih ada suka ngobrol-ngobrol, belajar lagi gimana. Lebih ke gimana untuk memperlakukan kekaliannya biar dia merasa tetap adil, nggak terlalu teralihkan perhatiannya gitu ya. Itu sih sebenarnya parenting yang lagi aku pelajarin adalah gimana caranya bersikap adil. Karena kan kalau anak itu kan maunya kan mau sama-sama adil ya. Kalau adik gitu, aku gitu. Terus gimana caranya nyikapin anak pertama tuh ternyata harus diikut involve untuk adiknya supaya dia juga ngerasa kayak iya ternyata aku nih punya tanggung jawab, dikasih tanggung jawab berarti ayah sama ibu tuh sayang sama aku karena udah ngasih tanggung jawab. Wah itu lumayan dari bulan-bulan tuh aku selalu nanyain ke teman-teman, apalagi yang udah punya anak 2 dan juga pada ahlinya gitu. Akhirnya kayak jawabannya sama ya, harus di-involvein, harus diajak terus, harus dikasih tanggung jawab, harus dikasih tahu kalau dia ngerasa cemburu atau apa, kita nge-handle dia seperti apa tuh akhirnya udah nemu jawabannya. Kayak kemarin kamu mau beli kado buat bayi, beli kado buat kalian. Oh iya itu tuh salah satu yang baru aku pelajarin, ternyata ketika bayi udah mau lahir, kita siapin kadonya jangan cuma buat bayi tapi buat kakaknya juga. Dan itu dilakuin gak cuma sama kita aja ternyata ya. Teman-teman kita tuh pada nanya kalian suka apa. Oh ternyata mereka tuh concern juga kayak ketika adiknya dikasih ya kakaknya juga harus dapat supaya nggak ada kecemburuan. Itu sih. Tapi sempat ada cemburu nggak? Alhamdulillah sih enggak sih sebenarnya, cuma kita apa namanya kalau itu? Apa ya? Apa sih? Otaknya kok nggak jalan ya? Menghindari itu sampai terjadi. Jadi sebenarnya sampai sekarang sih dia nggak ada yang kayak aku deg-degannya misalnya kalau aku nyusuin kan suka ada yang nggak boleh gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau di anaknya nangis, baby nangis, ibu kayak banyak nangis mau susu gitu, malah dia mendukung gitu, nggak ada. Tapi kita semoga nggak ada deh sampai dia cemburu ya, karena benar-benar menjaga juga. Alhamdulillah solehanya gini, kalian tuh nggak pernah lepas dari Gia, selalu tidur sama Gia. Gimana caranya kemarin tuh di tanggal 2 malam itu tuh di 1 malam Gia harus di rumah sakit sama saya, si Kal tuh harus di apartemen deket sini sama majinya, sama oma neneknya. Nah itu ternyata dia mungkin udah ngerti kali, kita udah ngasih tahu beberapa kali dan dia udah ngerti. Akhirnya dia kayak ya udah aku sama Maji mau Maji tidur, dan ini sampai beberapa hari ya
kita tuh sampai kayak bisa nggak ya, tapi ternyata bisa. Karena dia udah ngerti, udah di briefing dari sebelumnya, kasih tahu, diajak ngobrol, alhamdulillah dia ngerti sampai akhirnya malamnya udah kayak nanti ini dia kayak cuman kayak udah gitu-gituan doang. Karena jujur gue deg-degan sih, kayak wah ntar kalau dia nyariin gimana, atau ibunya kan sekarang lagi, maksudnya lagi proses penyembuhan, dia mau nempel, terus adiknya yang tiba-tiba mau nyusu kan rada riwah ya, akhirnya ya udah ternyata pas di jalan deh nggak seperti itu, masih aman, bisa berbagi. Tapi ada rasa yang berbeda nggak sih mungkin waktu pas menjadi orang tua dengan 1 orang anak, dengan kali ini udah punya 2 anak gitu? Berbedanya awalnya mungkin yang dikhawatirin kayak Tara yang tadi ngomongin, takutnya rasanya bakal sama nggak ya, cuma kata teman-teman kita yang udah punya lebih 1 anak, sama kok ntar lo rasain deh pas lahir. Ternyata benar pas lahir kayak oh cintanya sama, ininya sama, cuma perbedaannya apa ya, perbedaannya mungkin akan dirasakan ketika kita traveling nantinya. Karena waktu saya melihat Ringo Agus Rahman seperti apa traveling dengan 2 anak, nah mungkin seperti itu perbedaannya. Cuman kalau sekarang sih masih belum terasa banget perbedaannya, lebih ke ya harus membagi kali ya perbedaannya gitu kali ya, nggak bisa lebih kayak keserunya full. aja, wah ini sekarang kita benar-benar back to back nih, ibunya ke Kaima, aku harus ngalihin perhatiannya si Kalia supaya dia nggak nempel ke ibunya terus. Tapi udah ada obrolan mungkin kalian membagi waktu berdua tanpa anak-anak, quality time sih. gitu? Belum sih kalau untuk berdua aku sama Tara, belum sih, masih konsen untuk Kalea sama Kaimanya dulu. Nanti kalau misalnya emang udah berjalan baik semuanya, pengen juga ada waktu berdua. Tapi sekarang kita konsen ke Kalea sama Kaima dulu aja. Sama ibunya nih, hari ibunya juga butuh istirahat ya. Jadi gimana caranya aku kerahkan bala bantuan, ayo siapa yang bisa nemenin gitu. Oke. Tapi pernah punya pengalaman baby blues mungkin? Kalau aku alhamdulillah enggak sih, karena Tara juga sebagai suami dan ayah supportnya juga full gitu, dia ikut involve di semuanya, dia bisa semuanya juga, ibuku juga, keluargaku juga nggak bantu, jadi ya alhamdulillah sih. Yang paling penting ya support dari Taranya, dia tuh hebat banget bisa semuanya, kayak dari bangun kalau dibangun itu nggak pernah yang kayak nggak bangun gitu, nggak pernah, bisa ganti popok, bisa disuin pakai botol nantinya, bisa apa semuanya bisa. Jadi kalau kita yang ngasih support kan insya Allah nggak ini ya. Karena mungkin yang pertama kali juga kita back to backnya tuh luar biasa banget sih, kerjasamanya. Dan dari awal tuh aku udah concern sama masalah ASI gitu. Jadi aku udah tahu nih kebutuhan dia tuh apa, supaya dia nggak baby blues ketika memberikan ASI. Aku juga banyak belajar dari orang sekitar. Nah ternyata alhamdulillah itu bisa kita lewatin, nggak jadi kita ngerasa kayak wah ini bukan sesuatu yang melelahkan atau apa ya, lebih kayak kalau capek ada kayak aduh capek banget gitu ada, tapi yang sampai baby blues alhamdulillah enggak sih. Pakai jasa babysitter mungkin? Pakai sekarang masih ada, masih belum yang pegang khusus, tapi lagi sedang dalam proses. Biasanya tuh kita tuh di bulan-bulan awal-awal tuh kita memang intens dulu, setelah itu kan akan dibantu dengan babysitter. Oke, siap. Masih pandemi ini kalian masih membatasi kerabat atau keluarga itu? Iya sih, masih sih. Kalau aku masih banget, karena takut juga ya, kayak dari kemarin hamil juga masih membatasi banget gitu. Jadi sekarang juga masih sih. Oke, siap. Thank you.